Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali di channel Sandiwara Project. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal fungsi dan perbedaan antara extrude dan press pull. Ini kelihatannya sama tapi ini berbeda ya, berbeda ya. Oke, pertama kita ada contoh beberapa garis-garis atau ARC juga lingkaran poligon untuk mempraktekkan tentang fungsi dan fungsi extrude dan press pull. Sekarang kita lihat fungsi extrude dulu. Fungsi extrude itu adalah perintah untuk membentuk objek 3D baik berupa surface maupun objek 3D solid ya. Ini ada contoh seperti ini. Tadi yang diklik garisnya, kita klik perintahnya ya, extrude, kita klik objeknya, enter, geser ke atas. Ini akan membentuk surface karena dia hanya berupa lengkungan atau garis, bukan polyline tertutup. Contohnya ini polyline tapi terbuka ya. Nah, ini akan membentuk surface. Ini juga. Jadi yang diklik hanya garisnya. Kalau diklik bidangnya nggak bisa. Nah, kalau bentuknya lingkaran atau polygon atau polyline tertutup, dia akan membentuk objek 3D yang padat ini ya, ada volumenya ya, tidak hanya surface atau lembaran. Ini kalau bentuknya apa namanya rectangle atau polyline tertutup, dia akan membentuk kubus. Nah, ini ya. Nah, tapi dia hanya bisa diklik garisnya saja. Kalau bidangnya nggak bisa. Nah, sedangkan press pull fungsinya mirip seperti extrude, tapi dia selain diklik garisnya, dia diklik bidangnya juga bisa. Ini kalau diklik garisnya dia juga bisa. Dia nggak usah pakai enter ya. Diklik langsung tarik ke atas, bisa membentuk bidang 3D. Jadi diklik garisnya bisa, kelebihannya diklik bidangnya juga bisa, nanti garisnya. Kalau bentuknya hanya garis atau polyline terbuka, dia membentuk surface. Tapi kalau bentuknya tertutup, dia membentuk solid ya, diklik garisnya. Tapi selain diklik garisnya, dia juga bisa diklik bidangnya. Ini kelebihannya press pull. Nah, ini diklik bidangnya, klik, tarik ke atas, membentuk 3D solid. Ini seperti di SketchUp. Terus kemudian ini kelebihan dari press pull adalah misalnya begini, kita klik perintahnya dulu, terus kita klik objeknya atau bidangnya di sini, klik, geser ke atas langsung membuat bidang berlubang. Nah, ini otomatis. Ya, gitu ya. Kalau di extrude nggak bisa. Ya harus dibuat solid dulu ya. Nah, ini ada kalau begini, ini terdiri dari 3 objek. Objek kotak yang kecil, yang besar, dan lingkaran. Ini dibuat lubang juga bisa, tapi harus satu-satu. Setelah seperti ini, kita klik subtract, kita klik objek yang mau dilubangi, enter, baru di select pelubangnya. Ini bisa, tapi kan lama. Sedangkan kalau memakai press pull, diklik aja, diklik kemudian diklik bidangnya sini, dia langsung bisa menjadi bidang atau objek 3D yang berlubang. Klik. Nah, ini nggak bisa. Ini karena nih faktor komputernya aja lemot ini. Harusnya bisa. Nah, sini ya. Nah, ini langsung berlubang. Ini klik perintahnya, press pull, kursor taruh di tengah-tengah sini. Kita mau mengarsir. Ini harusnya sudah terselect nih, tapi ini komputernya lemot nih. Nah, ini ya. Nah, ini ditarik ke atas atau ke bawah langsung berlubang. Klik. Nah, atau kalau kita punya bentuk seperti ini fungsi dari press pull lagi ya. Ini enak sekali, mirip push pull di SketchUp. Kita hapus. Kita bentuk menjadi bidang objek 3D. Enter, terus kita copy di sini. Kita bisa lubangi caranya dengan press pull, klik press pull, terus kita diklik bidangnya, klik, geser ke bawah, mouse-nya lepas, klik, langsung berlubang. Ini juga klik, geser ke bawah, langsung berlubang. Kita lihat ya. Nah, gampang sekali ya. Ini fungsi dan perbedaan antara extrude dan press pull. Kita coba lagi. Ini harusnya diklik bidangnya udah terselect, tapi ini faktor komputer lemot apa ya. Kita sini aja lah. Nah,
Kita copy ya. Kita klik bentangnya, press pull. Dan di sini di bidangnya, mouse lepas, geser ke bawah, klik kiri berlubang. Atau di sini lingkarannya, klik mouse lepas geser ke atas, dia langsung membentuk objek 3D dan ini akan menjadi satu kesatuan. Nah, terus sketsanya ini masih tersisa kalau di press pull. Nah, kalau di extrude nggak bisa. Terus kalau misalnya ini sudah jadi begini ya, ini bisa kita garis, bisa kita tambahkan bidang ya. Misalnya kita membuat garis seperti ini, garis bantuan, terus di press pull, klik di sini, terus lepas, tarik. Nah, ini fungsi dan kelebihan dari press pull. Sebenarnya ini extrude nggak perlu ada ya, pakai press pull aja udah cukup sebenarnya. Nah, ini dari sini pun sudah ditarik lagi. Nah, ini mirip-mirip di SketchUp itu push pull. Ini mudah sekali. Jadi nanti ini bisa untuk menggambar dinding rumah ya. Misalnya ada rumah mau dilubangi dindingnya untuk menempatkan kusen-kusen jendela. Ini bisa pakai perintah itu. Nah, ini yang tadi ya. Ini gimana? Paham ya? Bisa dipahami ya? Gampang sekali kan. Nah, press pull. Ini kalau di sini harusnya udah terselect. Ini karena faktor komputernya lemot ini. Press pull. Ini harusnya terselect di sini, tidak perlu diklik semuanya. Nah, gini kan. Nah, ini langsung berlubang. Jadi nanti kalau membuat tampak rumah 3D ini bisa dibuat sketsanya dulu, lubang-lubang kusennya, baru kita klik di area sini ya. Nanti dia akan otomatis terlubangi. Nah, ini komputernya lemot nih, waduh mengganggu sekali nih. Nah, harusnya bisa. Nggak bisa nih, harusnya bisa ini. Ya tadi kurang lebih begitulah, tadi sudah saya jelaskan ya. Oke teman-teman, kurang lebih yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalam.